Setelah kita belajar segala teori yang berhubungan dengan fungsi tangga, baik itu fungsi floor, fungsi ceiling, maka lebih baik kita akan latihan juga soal-soal yang berhubungan dengan fungsi tangga. Maka kali ini kita akan berlatih untuk menggunakan segala teori yang sudah kita pelajari dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan fungsi tangga. Soal nomor 1. Diberikan T merupakan nilai dari sigma N sama dengan 1, batas atasnya 2021, floor dari N plus 2 dibagi N. Tentukan nilai dari T. Oke, ini sama dengan T. Maka saya bisa tulis juga T ini sama dengan apa? Kita buka aja ya, operasi sigma ini menjadi apa? Kalau N-nya 1 tambah 2 per 1, ya kan? Kemudian kalau N-nya 2, jadi 2 tambah 2 per 2, ditambah 3 tambah 2 per 2, ini semua di floor ya. Floor semuanya. Oh ini bukan 2, sorry, 3 ya. Ditambah floor dari, nah N-nya 4 tambah 2 per 4, ya terus ya, sampai 2021 tambah 2 per 2021. Coba kita cari nilainya satu-satu nih ya. T sama dengan, ini berapa? 3 per 1 difloorkan ya, 3 ya. Ini 2 tambah 2 bagi 2, 4 bagi 2, 2 difloorkan, 2 tambah 3 tambah 2 per 3 berarti 5 dibagi 3, 1 koma ya, 1 koma difloorkan 1. 4 tambah 2 6 dibagi 4 difloorkan jadi 1 juga. Nah perhatikan ini, kalau kita lihat ini bakal kemana, apakah ada pola atau gimana? Gini aja, N yang di bawah itu kan akan naik terus, dan yang di atas juga akan naik terus yang sebelah kiri, karena ini N. Tapi ada konstanta yang tetap. Ya. Nah, kalau kita lihat saja ya, bilangan ini masih oke lah. Ini masih oke, kita dapat nilainya. Tapi kalau yang ini 3 dibagi 3 saja sebenarnya nilainya kan 1. Lalu ditambah ya. Ini, nah, kita lihat yang ini. Ini kan kalau saya mau pisah berarti 3 per 3 tambah 2 per 3, betul? Kalau ini saya mau pisah 4 per 4 tambah 2 per 4. Oke. Nah, dan selanjutnya nanti di sini mungkin 5 per 5 tambah 2 per 5, begitu ya. Memang polanya seperti itu. Ini kalau difloorkan, ya, kita floorkan. Nah, ini kan bilangan bulat. Kalau difloorkan ya hasilnya keluar aja 1. Ditambah ya kan. Nah, yang ini yang saya bulatin dengan warna biru itu pasti di bawah 1. Ya kan? Yang di sebelah kanan ini loh, di bawah 1. Maka ketika difloorkan juga hasilnya akan jadi 0. Sehingga ini sama aja dengan 1 tambah 0. Ini 1 tambah 0 ya. Sorry, 1 tambah 0. Ini 1 tambah 0. Dan yang selanjutnya itu pasti nanti bilangannya 2-nya akan tetap, tapi di sini yang akan nambah. Entah 2 per 6, 2 per 7, 2 per 8, seperti itu. Ya, maka dari itu sebenarnya ini kita bisa lihat bahwa polanya akan berurutan. Polanya akan tetap. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah terus sampai ya terakhir ini juga 1. Nah, ini satunya ada sebanyak berapa? Ya. Kalau ini sampai 2021, maka ini 2021 kurang 2, yaitu 2019. Ya sudah, jadi nilai T-nya sama dengan 5 ditambah 1 dikali 2019. Atau 5 tambah 2019 yang hasilnya sama dengan 2024. Oke. Maka untuk nomor 1 hasilnya adalah 2024. Oke, kita akan coba soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Fungsi f dan g bernilai real sehingga masing-masing memiliki persamaan fx sama dengan akar dari floor x dikurang a dan gx merupakan akar x kuadrat dikurang x dikali akar 2 dibagi akar a dengan a bilangan bulat positif. Diketahui floor x menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x jika domain G bundaran f adalah himpunan dari variabel x di mana x lebih besar sama dengan 3,5 tapi kurang dari 4, maka banyaknya a yang memenuhi ada sebanyak. Oke. Nah, kita pertama coba kerjain aja dulu untuk G komposisi F-nya.
Karena kalau G ini bacanya G komposisi F ya, kalian sudah tahu ya pastinya di sekolah G komposisi F atau G bundaran F itu kan sama saja dengan G Fx ya. Nah, artinya apa? Nanti Gx-nya kita akan taruh Fx di dalam X gitu ya. Jadi X-nya yang ini kita akan ganti dengan Fx. Maka Gfx adalah, kita coba buat akar besar X kuadrat ya. Berarti ini kuadrat jadi hilang akarnya, tinggal floor X kurang A. Floor X dikurang A. Kemudian dikurang. Ini ada X-nya, yang ini kita tulis aja. Floor X min A. Kemudian dikali akar 2. Oke. Dikali akar 2, kemudian dibagi akar A. Dibagi akar A. Ya, ini akarnya sampai sini, kalau yang ini sampai sini. Oke. Lalu kita coba faktorkan, ini kan punya floor X min A ya yang di sini dan di sini, tapi faktor terbesarnya akar dari floor X min A. Maka kita coba keluarkan Fx, Gfx sama dengan akar. Ini kita keluarkan menjadi akar dari floor X min A, kemudian dikali dengan akar floor X min A, oke, kemudian dikurang dengan akar 2. Oke. Ini per akar 2 ya. Bukan. Ini karena sampai sini maka jadi sampai sini aja ya. Jadi pembaginya sampai sini aja. Ini akar A ya. Nah, maka G Fx sama dengan, nah kita lihat bentuknya sudah dalam bentuk perkalian begini. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk domain G komposisi F itu berada di rentang 3,5 sampai 4. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk F-nya sendiri ya, untuk F-nya sendiri dan G-nya adalah bernilai real gitu ya. Maka otomatis yang diambil dari sini adalah yang real. Ya. Yang real ya. Yang real bukan yang imajiner gitu kan. Bukan yang imajiner. Ingat, yang imajiner itu adalah sesuatu di dalam akar ada minusnya. Maka dari itu kita berharap semua yang di dalam akar ini adalah plus ya. Agar tidak menghasilkan bilangan imajiner, malah nanti jadi tidak real. Sehingga saya hapus aja ini karena X-nya real gitu aja ya, X-nya real, maka akar floor X dikurang A itu lebih besar sama dengan 0 ya, lebih besar sama dengan 0 yang ini. Kalau kita kuadratkan floor X itu berarti lebih besar sama dengan A. Oke, kita simpan dulu ini. Nah, lanjut ya. Kalau kita sudah mencoba menganalisis yang ini, sekarang kita coba analisis yang ini, yang kanan ya. Ini kalau kita lihat juga sebenarnya harus positif. Kenapa? Kalau di sini kita udah tentukan sebagai nilai yang positif, kalau di sini negatif ya sama saja. Hasilnya ini malah tidak real. Kan gitu. Kita ingin dia real. Maka agar dia real, semua di dalam positif. Ketika ini kita sudah tahu positif, ini mau nggak mau positif. Maka dari itu yang kedua, akar floor X min A dikurang akar 2 per akar A itu harus juga lebih besar sama dengan 0. Maka kalau kita kuadratkan dan ini pindah ke kanan, berarti floor X dikurang A lebih besar sama dengan ini biar langsung hilang aja ya. Gitu ya. 2 per A. Maka floor X bukan sama dengan, tapi lebih besar sama dengan 2 per A ditambah A, atau sama juga dengan 2 ditambah A kuadrat per A. Begitu ya. Jadi floor X lebih besar sama dengan 2 tambah A kuadrat plus A. Oke, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tahu nilai dari floor X itu berapa? Dari rentang domain, dari rentang himpunan, dari rentang interval yang diberikan, sebenarnya X ini di antara 3,5 sampai 4. Jadi ketika kita floorkan, nilainya hanya satu saja, yaitu 3. Ya, maka dari itu kita dapat 3 lebih besar sama dengan 2 ditambah A kuadrat per A.
Kalau kita kalikan dengan A menjadi 3A lebih besar sama dengan 2 tambah A kuadrat. Atau A kuadrat kurang 3A tambah 2 lebih besar, bukan lebih besar ya, tapi ya lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 0. Maka dari itu dapat berapa nih? A ini min 1 min 2 ya. Dapat A-nya lebih kecil sama dengan 1 tapi lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 2 tapi lebih besar sama dengan 1. Oke. Nah, karena A-nya adalah bilangan bulat, maka yang terpilih adalah apa saja? A-nya 1 dan 2. Dari pernyataan ini kita dapatkan nilainya A-nya 1 dan 2. Nah, tapi untuk yang ini ya, kita tadi juga udah dapat nilai floor X-nya adalah 3 lebih besar sama dengan A, gitu ya. A kurang dari sama dengan 3. Karena A-nya juga bulat, maka kita dapatkan nilai A-nya adalah himpunan dari 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kenapa 0 tidak masuk walaupun bulat? Karena di sini A-nya bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif. Maka juga ini kalau ini nggak ada masalah, memang dia dari 1 sampai 2 ya. Sehingga kita gabungkan ini dengan ini, kita gabungkan akan jadi apa? A-nya ada berapa? Ada 1, 2 dan 3 saja. Sehingga ada banyaknya A adalah 3 buah. Jadi untuk nomor 2 jawabannya sebanyak 3 buah. Oke. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Nomor 3. Tentukan solusi dari sil X sama dengan 2 dikali floor X ditambah 3. Oke. Pertama-tama ya, saya mau ngajak kalian untuk mencoba lihat sifat dari sil X ataupun floor X ya. Atau fungsi tanggal lah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita memiliki nilai floor X gitu ya, misalnya gini, floor X gitu ya, udah pasti floor X ini adalah bilangan bulat ya kan. Nah, ini sebenarnya sama dengan bilangan itu yang di dalam floor, bilangan di dalam floor itu dikurang ya, dikurang sebuah bilangan, katakanlah dia saya sebut apa ya, mungkin K mungkin ya, K kecil ya. Nah, di mana K ini nantinya adalah pada rentang 0 sampai 1. Ya, ini rentang interval 0 boleh, 1 tapi nggak boleh. Atau kalau dalam ini kan dalam ini ya, dalam notasi siku dan kurung ini ya. Kalau misal dalam interval dia bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini apa namanya? Ini adalah pecahan ya. Ya kan? Pecahan ya. Pecahan dari 0 sampai 1. Nah, ini sebenarnya nanti kita sebut dengan namanya bagian desimal ya, atau pecahan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya fraction part gitu. Nah, kita coba mengingat lagi sifat fungsi tangga ya. Kalau kita memiliki sebuah nilai, misalnya kita tahu nilai n adalah bilangan bulat ya, x adalah bilangan real gitu ya. Ya, memang bulat juga masuk real, tapi di sini dikasih taunya hanya x adalah real gitu ya. Tidak lebih spesifik itu bulat atau tidak bulat gitu. Nah, maka kalau kita punya nilai floor dari n tambah x, maka ini sama saja n tambah floor x. Nah, n-nya berhasil keluar. Kenapa? Karena dia bulat gitu. Dan ketika nilainya bulat, dia nggak akan mempengaruhi desimal yang ada pada si x ini gitu loh. Seandainya si x ini bentuknya tidak bulat gitu. Kalau n dengan x-nya bulat gitu, ya sudah jadi n tambah x, ya kan? Maka dari itu sebenarnya 2,58 itu kan sama juga disebut dengan 2 ditambah 0,58. Kalau saya floorkan 2,58, itu sama saja saya memfloorkan 2 ditambah 0,58. Ya kan? Nah, ketika 2 ini saya floorkan, karena 2 ini adalah bilangan bulat, maka dia menjadi 2 saja. Sedangkan untuk 0,58 kalau difloorkan,
ya dia 0, ya sudah gitu. Jadi ini akan jadi tambah 0 gitu. Ini boleh dilakukan karena sudah kita sudah kita partisi atau kita pisah jadi sebuah bilangan bulatnya dan bilangan desimal. Jadi setiap bilangan itu bisa kita pisah menjadi bilangan bulat dan bilangan desimal. Bagaimana untuk hanya bilangan bulat, misalnya 3? Apakah bisa dibuat dalam bentuk seperti seperti ini gitu? Bisa saja. Misalnya 3 sama dengan 3 ditambah 0,0 gitu ya kan. Ini adalah integer partnya atau bagian bulatnya, ini adalah fraction partnya atau bagian pecahannya. Tetap kalau di floor kan tetap akan jadi 3. 3 di floor karena bilangan bulat jadi 3, ini di floor jadi 0 gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya katakan kita punya bilangan X dengan Y gitu ya. Itu bilangan real ya. Nah, ini nggak dikasih tahu bahwa dia bulat X dan Y-nya gitu. Kita nggak tahu apakah X-nya bulat gitu. Dia hanya kasih tahu X dan Y real. Maka dari itu, kalau kita mempunyai nilai X tambah Y di floor, ya udah, ini sebenarnya nggak bisa diapa-apain. Paling ya jadi begini aja. Nggak bisa, oh X-nya akan jadi keluar gini. Ini salah ya. Ini salah. Kenapa? Karena kita belum pasti X-nya ini real gitu. Dan ini juga salah. Misalnya di X-nya tetap floor tapi Y-nya keluar. Ya ini juga salah. Oke, kenapa seperti itu? Jadi begini, kalau misalnya saya punya nilai 1,28 ditambah 3,92 gitu ya, 91 gitu. Nah, ini kalau kita floor ya, ini harusnya floornya di semuanya ya. Ini kalau kita floor kan, kita nggak bisa satu-satu seperti itu ya. Kita nggak bisa satu-satu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita floor kan hasilnya adalah sendirian ya, kita sendirian floor kan ini 1, kalau kita sendirian floor kan ini adalah 3 ya. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya berapa? Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 5,19 ya. Nah, ini di floor kan jadi berapa? 5. Nah, tidak sama kan? Ini 3 tambah 1 4, ini 5. Maka dari itu, kalau bilangannya hanya dikasih tahu real ya dan real, tidak jelas apakah termasuk real yang bulat atau bagaimana, maka ya kita tidak bisa menggunakan metode seperti yang mana tadi, yang ini ya. Ini ada sifat fungsi tangga yang kemarin saya beritahu di video sebelumnya, saya nggak tahu di nomor berapa, saya lupa, tapi kalian bisa lihat lagi. Oke, ini hanya sekedar recall dari saya atau pengingat saja. Nah, bagaimana untuk soal nomor 3? Nah, kalau melihat seperti itu, kita bisa berpikiran bahwa X ini nggak dikasih tahu ya, nggak dikasih tahu bilangan apa gitu. Tapi ini sebenarnya informasi soalnya saya bisa lebih perjelas ya, di mana X adalah bilangan real gitu ya. Nah, maka dari itu kan real itu kan dalam himpunan bilangan real, ini misalnya real. Di dalam real itu ada bilangan rasional, ya kan? Ada bilangan rasional. Di dalam rasional ada juga nanti bilangan bulat, ya kan? Dalam bilangan bulat ada bilangan asli, ya kan? Asli. Nah, real itu ya mencakup dari bilangan bulat gitu. Dan real juga mencakup bilangan tidak bulat. Maka dari itu kita harus hati-hati nih. Ya, kita harus hati-hati. Lebih tepatnya kita harus kritis. Dan soal ini sebenarnya harus kita bagi dalam 2 part. Bukan 2 part sih, lebih tepatnya 2 pengerjaan ya. Jadi begini, seandainya X itu adalah bilangan bulat. Oke, seandainya X adalah bilangan bulat, maka soal ini, persamaan ini yang tadinya sil X sama dengan 2 dikali floor X tambah 3, ya langsung saja kita bisa ubah jadi X sama dengan 2X tambah 3. Kalau X-nya bulat ya sudah, kalau sil X-nya ya sudah X. 3 di sil X ya 3, 10 di sil ya 10. Gitu ya, jelas ya di sini. Maka dari itu sebenarnya ini udah kelar. Ini sama dengan min 3 sama dengan berapa? X ya. Ya udah, X-nya min 3. Oke. Nah, kemudian ada lagi satu lagi. Itu kalau X-nya bulat. Bagaimana kalau X itu tidak bulat? Begitu kan? Nah, permasalahannya nanti berarti nilainya bisa aja ada 2 gitu kan. Karena memang soalnya bilangnya itu real gitu. Nah, di situ ya, dari idenya seperti itu,
pola pikirnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Nah, bagaimana kalau X-nya tidak bulat? Kita tahu kalau misalnya sebuah bilangan, katakan X, itu bisa diubah dalam bentuk bagian bulat dan pecahan ya. Nah, maka saya bisa sebutlah misalnya X itu sama dengan K tambah bukan 1 ya. K ditambah L tadi ya, L ya. Jadi di mana K adalah bilangan bulat dan L adalah bilangan pecahan ya, dari 0 sampai 1 ya. 0 boleh, 1 nggak boleh. Makanya kalau 0-nya masuk dia kurung siku, kalau tidak masuk satunya di sini makanya dia jadi kurung biasa. Nah, oleh karena itu kalau X itu sebuah bilangan real, bisa dikatakan, ini saya harus tambahin ya, X-nya adalah bilangan real ya. Recall aja, tadi sudah dikasih tahu sebenarnya ini. Jika X itu adalah bilangan real, maka dapat diubah bentuknya jadi sebuah penjumlahan bilangan bulat dengan bagian desimalnya. Oke? Maka ketika saya saya floorkan X ini akan jadi apa? Nah, ingat ya, ini bagian bulat, ini bagian desimal. Lihat apa yang tadi saya sudah jelaskan. Bagian bulat, bagian desimal. Ini X-nya, ini bagian bulat, ini bagian desimal. Nah, ini bagian bulat ya. Ini bagian bulat, ini kita tidak tahu ya. Bisa saja ini bagian desimal atau tidak desimal. Maka kita bisa jadikan dia jadi N tambah floor X. X itu tetap di dalam floor karena dia real. N itu sudah berhasil keluar dari floor karena dia bulat. Maka dari itu, nilai dari floor X itu sama dengan K ditambah floor L. Oke. Namun karena L ini di antara 0 sampai 1, di mana 1 tidak masuk, ketika kita floorkan, hasilnya sebenarnya apa? Sebenarnya apa? 0. Nilai L itu ya kira-kira begini, 0,5, 0,6, 0,9999 itu di floorkan juga hasilnya 0 gitu. Paham ya? Paham ya? Nah, maka dari itu ya sudah, berarti floor X sama dengan K ya. Kalau floor X sama dengan K, ceilingnya berapa? Ingat, ini kalau tidak bulat loh. Kita bisa katakanlah bilangannya ada koma-koma gitu ya. Ada koma-koma ya. Sebenarnya bahasa tidak formal, tapi ya bolehlah bisa dibilang kayak gitu. Walaupun 3,0 juga ada koma-koma, tapi saya harap kalian mengerti apa yang saya maksud. Maka dari seal X ini sama dengan K ditambah 1. Karena seal X dengan floor X tuh beda-bedanya adalah 1. Kalau X-nya tidak bulat. Ingat di video sebelumnya, kalian lihat lagi untuk sifat-sifat fungsi tangga. Maka dari itu, saya coba aja ganti ini yang seal X jadi K plus 1. Saya ganti floor X jadi K. Maka dari itu, soal berbunyi seal X sama dengan K plus 1 sama dengan 2 dikali floor X-nya K tambah 3. Maka kita dapatkan 1 kurang 3 min 2, ini jadi K. K sama dengan min 2. Oke? Kita dapatkan nilainya sama dengan min 2. Nah, kalau K-nya sama dengan min 2, kita coba tulis dulu. Jika K sama dengan min 2, maka floor X juga sama dengan min 2. Karena floor X sama dengan min 2, maka kita bisa buat dalam bentuk interval. Di mana X, saya tulisnya di gini, X lebih besar sama dengan min 2 kurang dari min 1. Dah, habis itu sekarang yang seal X. Oke. Sama dengan yang ini ya. Jika K sama dengan min 2, jika K sama dengan min 2, maka seal X ya, itu sama dengan min 2 tambah 1 ya, jadi min 1. Maka dari itu kita bisa buat dalam interval X lebih besar, X lebih kecil sama dengan min 1, tapi akan lebih besar dari min 2. Melihat hal ini ya, karena si floor X dan si ceiling X ini berada pada satu persamaan gitu ya. Ya, hasilnya ini kita harus iriskan atau gabungkan. Kita harus iriskan ya. Kita harus iriskan kedua interval ini ya. Maka dari itu kita akan dapatkan nilainya min 2 kurang dari X kurang dari min 1. Oke. Nah, dan kita gabungkan dengan yang kita dapatkan tadi, K-nya sama dengan min 2. X-nya sama dengan min 3. Maka solusinya adalah solusinya yang ini. X-nya sama dengan min 3. Berarti X sama dengan
himpunan X ya merupakan bilangan real di mana min 3 lalu ada interval min 2 kurang dari X kurang dari min 1. Oke, ini adalah solusi untuk soal nomor 3. Baik, kakak harap kalian mengerti untuk soal yang nomor 3 ini. Jadi berbagai macam ide dan berbagai macam cara harus bisa kalian coba mengerti dan pahami ya, untuk bisa mengerjakan soal-soal KSN nantinya. Kita lanjut lagi untuk soal yang keempat. Soal nomor 4. Diberikan persamaan 2x dikali floor y sama dengan 2020 dan 3y dikali floor x sama dengan 2021. Tentukan solusi dari kedua persamaan tersebut jika x, y atau x dan y itu lebih besar dari 0 ya, atau xy bilangan positif. Nah, sudah pasti ini real ya, bilangan positif real. Ya, kita beri dulu penamaan untuk persamaan ini. Kita bilang ini persamaan 1, kita katakan ini persamaan kedua. Maka persamaan ke-1 kita bisa tulis jadi, ini kan ada faktor 2 ya, kita bagi 2 aja, kedua ruas jadi x dikali floor y sama dengan 10, 10. Kalau untuk persamaan kedua jadinya ini nggak bisa dibagi 3, jadi ya udah kita tulis gini aja. Sama dengan 2021 ya. Ini saya coba rapikan aja. 2021. Oke. Nah, kita tahu bahwa misalnya ya floor y ya, saya mau lihat yang ini dulu. Floor y ini sebenarnya sama dengan y dikurang sebuah pecahan desimal, katakan epsilon 1 ya, karena setiap bilangan itu bisa saja diubah dalam bentuk misalnya 2,5 itu jadi 2 ditambah 0,5 gitu ya, atau bilangan bulat saja juga bisa dibuat jadi 3 tambah 0 gitu ya, 0,0 gitu. Ini bagian desimal, ini bagian bulat ya, ini bagian desimal, ini bagian bulat. Dilihat lagi untuk video saya sebelumnya mengenai fungsi tangga. Dan begitu juga untuk floor x, ini bisa diterjemahkan menjadi x dikurang epsilon yang lain atau epsilon 2. Sehingga untuk nilai y-nya sendiri adalah floor y ditambah epsilon 1 dan x sama dengan floor x ditambah epsilon 2. Nah, sekarang kita coba substitusikan saja ini ke sini. Ya. Yang ini ke sini. Ya, katakanlah ini persamaan ke berapa ini? Ketiga. Ini keempat, ya. Nah, setelah terjadinya substitusi, maka kita akan dapatkan persamaan baru pastinya. Untuk persamaan satunya ini karena sudah disubstitusi dengan persamaan ke berapa ini? Keempat, maka akan menjadi persamaan yang baru ya. Kita bilanglah persamaan kelima, yaitu ini floor x ditambah epsilon 2. Floor x ditambah epsilon 2 dikali dengan si floor y sama dengan 10, 10 ya. Sehingga floor x, floor y ditambah floor y dikali epsilon 2 sama dengan 10, 10. Saya coba berikan stabilo kuning sebagai penanda aja bahwa ini penting. Lanjut lagi, substitusi yang selanjutnya karena persamaan yang kedua dengan persamaan yang ke mana nih? Ketiga. Jadi persamaan 2 ini disubstitusi dengan persamaan ke-3 menjadi persamaan ke-6 ya. Selanjutnya setelah 5. Oh, ini nggak muat ya. Jadi saya tulisnya di sini aja. Nah, di sini persamaan ke berapa tadi? Persamaan ke-3. Ini jadi persamaan ke-6 ya. Nah, ini jadinya gimana? Y-nya kita ganti jadi ini. Floor y tambah epsilon 1. Maka jadi 3 dikali floor y ditambah epsilon 1 dikali dengan floor x sama dengan 2021. Kita kali-kali saja, ini jadi 3 floor x floor y ditambah 3 floor x dikali epsilon 1 sama dengan 2021. Saya stabilo juga dengan warna kuning. Oke. Ini persamaan kelima. Oh sorry, ini persamaan ke-6, ini persamaan kelima. Nah, kemudian saya mau coba
isolasikan yang bagian pecahan ini sendiri. Baik itu persamaan 5 atau 6. Karena kita coba lihat. Untuk ini floor X dengan floor Y ini kan sudah pasti bulat. Ini sudah pasti bulat. Bulat ditambah bilangan apa sehingga menjadi bilangan bulat? Ya sudah pasti ini bulat. Ini pasti juga sama. Ini bulat, ini juga bulat. Ya, ini sebenarnya tema tentang teori bilangan ya di sini ya. Walaupun kalian belum belajar, tapi nggak apa-apa. Ini salah satu bentuk pengayaan. Setelah kita menyelesaikan bab aljabar ini, kita akan masuk ke teori bilangan. Nah, ya kembali lagi saya bilang bahwa ini bulat, maka otomatis ini harus bulat ya. Ini juga harus bulat. Tapi agak membingungkan karena ini pecahan tadinya. Ini pecahan. Memang sih tidak dalam harus pecahan, bisa saja ini adalah 0 gitu. Ini adalah 0. Ini mungkin agar menjadi bilangan bulat, ini mungkin sepertiga. Misalnya ya, bisa saja seperti itu ya. Tapi daripada repot melihat adanya epsilon ini, saya mau coba hilangin dia gitu. Memang bisa dihilangin, bisa sebenarnya. Kita melakukan looping. Kita melakukan looping atau substitusi ulang terhadap persamaan dirinya yang tadi. Jadi persamaan 6 saya substitusi ulang ke persamaan 6. Persamaan 5 saya substitusi ulang ke persamaan 5. Apakah bisa? Ya bisa aja gitu. Mungkin ada yang berpikiran bahwa hal itu akan menjadi hal yang sia-sia. Karena sama saja bentuknya saja yang berubah, tapi sebenarnya ya persamaan itu lagi. Tidak. Memang bentuknya akan berubah, tapi ada beberapa variabel yang akan hilang kalau kita melakukan substitusi ulang ini. Kita akan coba aja, ya. Nah, tadi kita sampai mana tadi? Nah, ini persamaan 5 ini, saya mau isolasikan dia sendiri, ya. Saya mau isolasikan dia sendiri. Saya tulis ya, ini epsilon 2. Epsilon 2 menjadi 1010 dikurang floor X dikali floor Y. Ya, betul ya? Dibagi dengan floor Y. Oke. Nah, untuk epsilon 1 itu sama dengan epsilon 1 2021 dikurang 3 dikali floor X dikali floor Y dibagi dengan 3 dikali floor X. Nah, yang atas ini adalah bilangan bulat. Oke. Yang ini juga adalah bilangan bulat. Sekali lagi, mungkin ada yang bingung, kenapa bilangan bulat? 1010 ya, 1010 dikurangi namanya nilai floor ya, fungsi tangga atau fungsi ceiling itu kan memetakan bilangan real kepada bilangan bulat. Maka otomatis bilangan yang difloorkan hasilnya pasti bulat ya. Bulat dikurang bulat ya pasti bulat ya kan. Maka saya bisa kasih nama lah ya. Misalnya ini namanya M mungkin. Ini N. Jadi M itu maksudnya 1010 dikurang floor X dikali floor Y. N itu adalah 2021 dikurang 3 dikali floor X dikali floor Y. Oke. Nah, saya tulis lagi aja ya biar lebih jelas ya. Nah, ini epsilon 2 sama dengan M dibagi floor Y. Ingat ya, M itu hanya yang pembilang aja ya. N floor Y-nya nggak masuk. Nah, ini juga sama. Epsilon 1 sama dengan N dibagi 3 floor X. Oke. Ingat, N itu hanya yang pembilang ya, bukan ikut dengan penyebutnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin melakukan sebuah looping atau sebuah metode substitusi. Ini salah-salah nulisnya. Substitusi ulang. Tadi persamaan 5 kita yang ada ini ya. Ini juga sebenarnya bentuk dari persamaan 5 ya kan? Maka persamaan 5 ini saya coba tulis lagi ya. Dengan epsilonnya saya ganti jadi ini. Yang ini nih. Maka persamaan 5 saya bisa tulis menjadi mana dia? Ini. Floor X dikali floor Y ditambah floor Y dikali dengan epsilon 2. Epsilon 2 adalah M dibagi floor Y. Sama dengan 10-10. Lihat, ada yang bisa dicoret. Ya. Sehingga untuk persamaan kelima,
Itu kita dapatkan floor X dikali floor Y ditambah M sama dengan 10, 10. Kita stabilo saja dengan warna hijau. Sekarang kita masuk ke persamaan yang ke-6. Persamaan ke-6 saya substitusi yang epsilon satunya. Jadi persamaan ke-6 adalah 3 floor X dikali floor Y ditambah 3 kali floor X. Epsilon satunya ini N dibagi 3 floor X ya. Sama dengan 2021. Ada yang bisa dicoret ini floor X-nya dengan angka 3. Maka kita dapatkan 3 floor X dikali floor Y ditambah N sama dengan 2021. Saya stabilo dengan warna hijau. Nah, selanjutnya yang hijau-hijau ini kita mau eliminasi. Kita eliminasi dia. Tapi kalau mau melakukan eliminasi untuk persamaan 5 ini saya harus kalikan dengan 3 ya, agar floor X dan floor Y-nya ini hilang. Maka 3 floor X yang ini saya tulis lagi, floor X dikali floor Y ditambah N sama dengan 2021. Nah ini karena sudah dikali 3 jadi 3 floor X dikali floor Y ditambah 3M sama dengan 30, 30. Kita kurangkan. Ini habis, ini jadi N dikurang 3M sama dengan ini jadi minus 1009. Maka N sama dengan 3M dikurang 1009. Ini persamaan keberapa ya? 5, 6, ini persamaan ke 7. Ya. Oke, betul. Nah, sekarang kita sudah sampai ke persamaan 7 tapi hanya satu doang nih. Tinggal N dan 3M kurang 1009. Lalu habis ini kita mau ngapain gitu. Nah, kita coba lihat lagi, recall yang ini ya. Fungsi tangga itu sebenarnya kan erat kaitannya dengan ketidaksamaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini udah pasti bilangan positif yang penyebutnya. Karena floor X ya nilainya positif. Ini juga positif. Maka otomatis N positif. Ini juga sama, ini positif. Maka ini positif. Kenapa positif ya? Di antara 0 sampai 1 kan pasti positif. Sehingga M positif. Tapi sama dengan 0. Karena ada kemungkinan ini 0, ada kemungkinan ini 0. Ya kan? Karena bentuk pecahan 0 sampai 1, 0 ikut, 1 tidak ikut. Maka dari itu, karena N dan M positif, karena N, kita tulis di sini aja ya. Karena N dan M positif, maka N lebih besar dari 0. Ada sama dengan ya. Karena N lebih besar sama dengan 0, maka 3M 3M kurang 1009 itu lebih besar sama dengan 0. Atau 3M lebih besar sama dengan 1009 dengan M-nya lebih besar sama dengan 1009 dibagi 3. 3, 6, titik. Dan M maupun N itu adalah bilangan bulat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di atas. Maka M-nya lebih besar sama dengan 336 saja. Maka M lebih besar dari 336 saja. Ya, kita anggap bahwa M ini himpunan dari bilangan bulat yaitu 336, 337, 338 dan seterusnya ya. Oke. Nah, M-nya kita sudah tahu nilainya ini. Nah, sekarang yang berhubungan dengan M itu apa tadi? Yang berhubungan dengan M itu floor Y. Nah ya, saya coba tulis ulang aja di sini. Jadi epsilon 2 itu sama dengan M dibagi floor Y. Oke. Nah, perhatikan. Bilangan epsilon 2 ini adalah bentuk pecahan yang di bawah 1. Ya. Atau saya bisa sebutlah epsilon 2 ini bentuknya A per B di mana A-nya pasti kurang dari B. Ya. Memang 22/7 itu pecahan juga, tapi ini kan pecahan yang lebih dari 1 ya kan. Sedangkan epsilon 2 ini pecahan yang kurang dari 1
dan di atasnya 0. Nah, maka dari itu kita tahu nilai M tadi adalah lebih besar sama dengan 336. Agar yang sebelah kiri menjadi pecahan, maka Y harus gimana gitu. Maka floor Y harus lebih besar dari pembilangnya yaitu M. Agar memenuhi sifat A per B dengan A kurang dari B. Sehingga kita dapatkan nilai floor Y harus lebih besar dari 336. Tapi ingat tidak boleh ada tanda sama dengan. Karena kalau ada tanda sama dengan, artinya ini sama dengan 1 dan tidak sesuai dengan epsilon 2. Epsilon 2 itu bentuk pecahan tidak sama dengan 1. Tapi dia memang bentuknya begini. Ya. Dan tidak sama dengan 1. Sehingga nilai ini tidak boleh sama dengan 336. Kita dapat satu hal. Ya. Nilai floor Y lebih besar dari 336. Nah, kalau kita mau recall persamaan yang sebelumnya, ini persamaan yang ada floor Y berarti persamaan pertama. Kita recall persamaan pertama itu tadi berapa ya? Saya lupa tadi. X dikali floor Y sama dengan 10, 10. Ya, betul. Kita udah tahu nilai floor Y-nya. Berarti kita bisa mengecek nilai dari X-nya kan gitu. X sama dengan 10, 10 per floor Y. Ingat, floor Y ini sudah bilangan yang dibulatkan ke bawah ya kan. Nah, tapi kita taunya floor Y di atas 336. Maka ketika saya ganti ini dengan 336, maka ini udah nggak tanda sama dengan lagi. Karena lebih besar, bisa ada kemungkinan 337, 338, 339. Maka nilai X ini pasti lebih kecil. Dan 10, 10 dibagi 336 ini hasilnya sekitar 3,00-an lah ya. 3,00-an. Dan ketika saya floorkan X ini ya, bisa berapa nilainya? Bisa 3, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Dan tidak akan sama dengan 0 karena X itu lebih besar dari 0. Ya, jadi 0 tidak masuk. Kalau tidak ada batasan ini, wah sangat banyak. Bisa 0, bisa min 1, bisa min 2, bisa min 3. Dan seterusnya. Dan diberi batasannya lebih besar dari 0, maka kita dapatkan floor X sama dengan 1, 2, dan 3 saja. Nah, maka dari itu, kita coba bikin lembar baru di sini. Jika X sama dengan 1, bukan X tapi floor X sama dengan 1. Kita coba cari persamaan yang ada floor X-nya tadi. Persamaan kedua. 3Y dikali floor X sama dengan 2021. Ya. Kita recall persamaan kedua, yaitu 3Y dikali floor X sama dengan 2021. Nah, floor X tadi sama dengan 1, maka 3Y itu sama dengan 2021 dibagi 3. Berarti kalau dibagi 3 ini saya hapus saja. Maka nilai Y sama dengan 673 lalalala. Oke, 673 lalalala. Nah, kalau saya floorkan nilai Y ini hasilnya adalah 673. Ya kan? Nah, tapi kita harus cek dulu. Tadi kita kan sudah dapat nilai dari floor Y. Nah, lihat. Floor Y harus lebih besar dari 336. Yang kita dapatkan 673. Dan ini nilainya valid. Ya. Kalau ini valid, maka ini valid. Oke? Maka kita mendapatkan satu buah solusi. Nah, sekarang kita akan coba untuk floor X sama dengan 2. Nah, untuk floor X sama dengan 2, maka persamaan kedua ini bisa jadi 3Y dikali 2 sama dengan 2021. Atau Y sama dengan 2021 dibagi 6 ya. Maka Y sama dengan 336, something. Dan nilai floor Y adalah 336. Oke. Nah, perhatikan. Nilai floor Y itu lebih besar dari 336. Oke. Nah, di sini kita dapat floor Y-nya 336. Artinya apa? Ini invalid atau tidak memenuhi. Seandainya ini 337 dia masuk. Maka ketika 336 si floor Y-nya ini akan menjadi invalid dan floor X ini yang sama dengan 2 pasti juga invalid. Maka kita
tidak mendapatkan solusi apa-apa dari floor X sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita cek yang terakhir. Floor X sama dengan 3. Kita masukin saja ke persamaan kedua. Itu akan menjadi 3Y kali 3, berarti 9Y sama dengan 2021. Y sama dengan 2021 dibagi 9. Hasilnya adalah sekitar 224, lalalala. Nah, ketika kita floorkan, hasilnya adalah 224. Ya, 224 itu kurang dari 336. Dan ini juga invalid. Nilai ini invalid, ini juga invalid. Maka kita hanya mendapatkan satu buah solusi saja. Jadi solusinya saya tulis di sini. Saya tulis di atas saja. Ya. Jadi solusinya untuk X dan Y, X dan Y itu sama dengan, coba kita lihat dulu. Kita tahu nilai Y-nya dan X-nya ada tadi di sini. Nah, Y-nya ini 2021 bagi 3. Ya. Y-nya sama dengan 2021 per 3. Nah, maka nilai X-nya berapa? Ya. Nilai X-nya kita harus masukin dulu ke sini sebenarnya. Kita masukin ke salah satu, misalnya ini. Ya. Maka 2X ya dikali ini tadi kan jadi 673. Nah, dikali sama dengan 2020. Ya. Maka X adalah ini coret jadi 1010. X sama dengan 1010 per 673. Berarti nilai X adalah 1010 per 673. Dan Y-nya adalah 2021 dibagi 3. Dan kita selesai. Oke, ini adalah untuk pembahasan soal nomor 4. Ya, lumayan panjang karena memang saya jelaskan dari konsep per konsep. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 5, 6, dan 7 dan yang seterusnya, kalian bisa jadikan sebagai bahan latihan kalian di rumah. Tetap dengan menggunakan prinsip-prinsip fungsi tangga. Bisa saja kalian menggunakan prinsip-prinsip bab-bab yang sebelumnya ya, subbab-subbab sebelumnya. Mungkin ada menggunakan eksponen atau menggunakan pertidaksamaan dan yang lain-lain. Ya, mungkin ada beberapa bagian yang termasuk pengayaan. Maksud saya pengayaan di sini adalah materi itu mungkin saya belum bahas di video ini. Mungkin setelah video ini mungkin saya akan bahas, tapi tidak apa-apa. Kalian coba saja dulu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi untuk bab yang selanjutnya.